Wuhu, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 174 versi mangaku. Penasaran nih gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Di awal cerita, kita diperlihatkan beberapa mobil yang berjalan beriringan membentuk sebuah barisan, tengah melaju kencang di jalanan. Terlihat di dalam salah satu mobil itu ada Fubuki dan anggota timnya tengah membicarakan tentang rencana Fubuki. Anggota tim itu bertanya kepada Fubuki kenapa dia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat bersama anggota tim Blizzard yang lengkap. Fubuki kemudian menjawab jika dia ingin menemui seseorang, dan untuk berjaga-jaga dia membawa anggota tim yang lengkap karena ada kemungkinan jika nanti situasi akan berubah menjadi gawat. Scene pun berpindah ke kota R. Terlihat di sebuah gedung, Amaimas sedang duduk sambil memperhatikan handphone miliknya. Seseorang kemudian berjalan mendekati Amaimas. Dia berkata jika perusahaan tempat Amaimas bekerja berencana akan memperkenalkan grup idol baru. Dia juga menambahkan jika grup itu dibentuk dengan Amaimas sebagai contohnya. Dia bahkan meminta grup baru itu mengikuti ujian pahlawan profesional, sehingga dua dari mereka berhasil lulus menjadi pahlawan kelas C dengan nilai yang cukup baik. Dia juga meminta kepada Amaimas untuk mau memberikan beberapa nasihat kepada grup baru itu agar bisa bertahan di industri entertainment yang cukup keras. Namun terlihat jika Amaimas tidak memperhatikan perkataan orang itu dan malah fokus memperhatikan handphonenya. Dia bertanya apakah Amaimas mendengarnya. Dia kembali menambahkan jika grup baru itu adalah permata baru yang mungkin saja bisa mengambil alih posisinya. Akan tetapi Amaimas menjawab jika grup baru itu tidak mempunyai daya tarik dan meminta untuk sementara jangan berbicara kepadanya. Dia juga menambahkan jika pemalsu seperti itu tidak membuatnya tertarik. Setelah menjawab orang itu, Amaimas kembali fokus pada handphonenya. Ternyata nih sahabat Avi Lovers, selama ini Amaimas sedang memperhatikan video rekaman pertarungan antara pahlawan kelas A rank 39 si botak berjubah alias Saitama melawan robot penjaga gerbang. Amaimas terlihat sangat tertarik saat menonton video pertarungan itu sehingga membuatnya terbangun dari tempat duduknya. Dan ternyata nih sahabat, orang yang sejak tadi mengajak bicara adalah direktur tempatnya bekerja. Terlihat nih, direktur itu kembali mengajaknya bicara. Dia mengatakan jika grup baru itu adalah juniornya dan Amaimas berada di dalam agensi yang sama dengan mereka. Namun nih, Amaimas mengatakan nasihat untuk mereka adalah jangan bicara denganku. Direktur itu kembali bertanya apa maksud perkataan dari Amaimas itu. Namun nih, Amaimas bertanya balik ke direktur. Dia memakainya sebagai contoh dan hanya grup baru seperti itu yang bisa dihasilkannya. Dia menambahkan karena suasana hatinya sedang buruk. Dia meminta agar direktur itu berhenti memproduksi barang palsu secara massal. Setelah mendengar perkataan dari Amaimas, grup baru itu menjadi tersinggung. Cherion, salah satu dari mereka, bertanya kenapa Amaimas bersikap kejam kepada mereka. Dia juga berkata jika Amaimas menjadi sombong karena dia menjadi favorit, maka mereka bisa segera menyusul Amaimas. Ketika suasana mulai menjadi tegang, direktur mencoba untuk menenangkan Cherion yang terbawa emosi. Namun nih, Cherion kembali berkata jika bicara tentang kemampuan bernyanyi dan juga menari, mereka mungkin berada di level yang sama dengan Amaimas. Dia juga mengatakan mereka mempunyai kemampuan fisik yang cukup. Teman setim Cherion juga menambahkan jika hal itu dapat dibuktikan dengan mereka yang berhasil lulus ujian pahlawan kelas C. Cherion kembali berkuar-kuar jika memang apa bedanya pahlawan kelas C dan kelas A. Sekali lagi nih, direktur meminta mereka untuk menyudahi pertengkaran itu.
Namun Cherion kembali berkata, bukankah direktur sebenarnya menginginkan Amaimax untuk fokus menjadi idol? Dia kembali berkoar-koar sambil berkata jika grupnya berpikir logis sehingga menggunakan gelar pahlawan sebagai batu loncatan dan mengincar posisi idol sejati. Tidak seperti Amaimax yang bingung ingin menjadi idol atau pahlawan. Anggota yang lain dari grup Cherion berkata perusahaan akan segera mempromosikan mereka, dan jika Amaimax memilih untuk menjadi pahlawan, maka sebaiknya segera pensiun dari dunia idol. Setelah mendengar perkataan mereka, Amaimax berkata jika gelar pahlawan tidak dapat digunakan sebagai batu loncatan. Dia menambahkan karena pemikiran seperti itulah yang menyebabkan mereka susah untuk ditangani. Amaimax bertanya apa yang akan mereka lakukan jika ada sebuah monster yang muncul di hadapan mereka. Cherion dan grupnya menjawab jika mereka akan melawannya bersama-sama. Namun Amaimax tersenyum mendengar jawaban mereka. Beberapa saat kemudian terlihat Amaimax mulai menunjukkan keseriusannya. Hal itu membuat semua anggota grup baru itu menjadi gemetar hebat dan berkeringat dingin. Ekspresi kejam terlihat di wajah Amaimax. Saat itu dia mengatakan terdapat perbedaan yang sangat jauh di antara mereka. Amaimax juga berkata jika tidak satu pun dari mereka yang mempunyai kecantikan dari kekuatan tak terbatas. Scene berpindah ke apartemen tempat Saitama tinggal. Terlihat Saitama sedang menjamu beberapa pahlawan yang sedang mampir ke tempatnya. Mereka adalah pahlawan kelas A rank 36 Chaintot, pahlawan kelas A rank 16 Butterfly DX, dan pahlawan kelas A rank 31 Forte. Saitama dengan polosnya bertanya siapa mereka. Forte bertanya balik kepada Saitama. Dia bertanya berapa usia Saitama. Saitama menjawab jika dia berumur 25 tahun. Setelah menyadari jika dia Saitama lebih tua, Forte mulai berkata jika umur usia itu tidak penting. Dia menjelaskan jika siapapun yang lebih dulu tinggal di sini akan menjadi senior. Saitama pun membalas dengan mengatakan bukankah tempat itu baru dibuka 2 minggu yang lalu. Namun Forte dengan nada bicara yang mulai naik berkata walaupun masih 2 minggu, dia masih tetap senior. Dia menambahkan Saitama bahkan tidak memberikan salam sebagai tetangga baru atau membawakan makanan sebagai hadiah. Mendengar itu Saitama meminta maaf sambil menceritakan alasan kenapa dia bisa pindah ke tempat itu. Ketika mereka saling berbicara, perhatian Saitama berpindah ke Chaintot yang sibuk melepas topeng kataknya untuk minum dan memakainya kembali. Butterfly DX menjelaskan jika Chaintot adalah petarung dengan kemampuan tempur yang mumpuni. Namun karena wajahnya yang biasa, maka dia memutuskan untuk memakai topeng guna mengembangkan karakternya di antara anak-anak. Namun dengan polosnya, Saitama berkata jika memakai topeng karena wajah yang biasa saja, bukankah itu hal yang biasa? Butterfly DX kemudian memperkenalkan dirinya sambil menjelaskan alasannya pindah. Saitama berkata dia tidak pernah mendengar tentang Butterfly DX. Forte kemudian mulai memperkenalkan dirinya. Akan tetapi hal itu dipotong karena Butterfly DX ingin lebih menunjukkan dirinya. Dia kemudian berlari keluar untuk berganti kostum. Dia dengan bangga menunjukkan kostum pahlawannya. Namun Saitama menjawab dia hanya menonton siaran cuaca dan bencana selama 2-3 tahun ini, sehingga dia tidak mengenalnya. Butterfly DX tampak terkejut mendengar jawaban Saitama. Forte kemudian mulai menjelaskan tentang dirinya. Dia berkata jika dia mendengarkan musik dan bertarung menggunakan ritme. Dia menambahkan jika dia juga populer di kalangan remaja. Sekali lagi dengan polos Saitama berkata bukankah menciptakan ritme tiap kali bertarung itu tidak ada gunanya. Setelah mendengar perkataan Saitama, Forte menjadi marah dan mengajaknya untuk duel. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 174 versi mangaku. Dimana nih di akhir scene diperlihatkan Forte yang menantang duel 1 lawan 1 dengan Saitama. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya.
Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.